Oke, teman-teman, kali ini saya sudah memasang super kapasitor ya teman-teman ya. Super kapasitor 16 volt 500 F, 16 volt 500 F ya. Saya menggunakan di sini fuse sekring yang 150 ampere, dan di dalam saya menggunakan sekring di dalam kabin ya. Di dalam kabin mobil saya menggunakan sekring 100 ampere. Alhamdulillah ya teman-teman ya, dari percobaan tadi saya telah mencoba dengan ada beban sama tidak ada beban. Setelah menggunakan super kapasitor ini, drop tegangannya berkurang ya teman-teman ya. Dari dari gas juga spontan rasanya ya. Oke, kita lihat pemasangan wiringnya ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan kabel, ini saya udah di double ya teman-teman ya. Saya menggunakan kabel silikon, ukurannya saya lupa, nanti saya kasih tahu. Nah, di sini ini positifnya saya langsung ke aki ya teman-teman ya, langsung ke aki, tapi saya pasang fuse dulu. Di fuse itu nanti masuk ke dalam kabin ya. Nah, nanti saya screenshot ya, dalam kabinnya ke sini ya teman-teman ya. Saya bikin jalur sendiri ya. Nah, kabelnya masuk ke dalam kabin. Nah, untuk tegangannya normal ya teman-teman ya, di 14 volt. Ini bebannya saya nyalakan semua, mulai dari AC, lampu. Nah, untuk drop tegangannya di 13,9 volt ya teman-teman ya. Itu bisa dibilang stabil ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang biasa kan, kalau untuk mobil seringnya drop itu 13,6 drop tegangannya ketika AC nyala, lampu nyala ya. Oke, kita lihat ke dalam kabin ya teman-teman. Nah, saya memasang baterai super kapasitornya di bawah sini ya teman-teman ya. Maaf nggak kelihatan. Nah, di sini tegangannya terbaca 14 volt ya teman-teman ya. Nah, begitu kabelnya seperti ini. Oke teman-teman, saat ini kita di dalam kabin mobil. Nah, saya menyimpan super kapasitornya di bawah sini ya teman-teman ya. Untuk bentuknya nanti saya kirimkan gambarnya teman-teman ya. Ini karena saya sudah saya pasang, jadi susah bukanya teman-teman ya. Nah, di sini fuse 100 ampere yang saya pasang. Aduh, nggak kelihatan ya. Pokoknya dari aki masuk ke sini di paralel aja ya teman-teman ya. Di paralel, kalau bisa kasih fuse-nya 2, fuse yang dekat aki sama fuse yang dekat super kapasitor ini. Kalau saya pasang yang di aki itu, yang dekat aki 150 ampere, kalau yang dekat sini 100 ampere. Nah, untuk tegangannya stabil di 14 volt ya teman-teman ya. Untuk hasil crankingnya ya, cranking sama baterai tes, nanti saya lihatkan di video ini hasilnya secara garis besar ya. Untuk crankingnya itu, untuk starter ya, cranking itu drop tegangan tanpa super kapasitor itu di 9,8 berapa itu ya, saya lihat, nanti saya liatin ya. Terus kalau udah pakai super kapasitor tuh udah di atas 10 volt, Nah, setelah penggunaan saya
Saya menggunakan ini udah 2 minggu ya teman-teman ya. Di video saya sebelumnya saya kan sebenarnya secara teori saya bilang kalau superkapasitor itu digabung di paralel dengan baterai asam timbal, yang baterai bawaan, baterai aki mobil ya, yang standar itu kan asam timbal ya. Nah, kalau review saya sebelumnya saya bilang kan itu berbahaya ya teman-teman ya. Tapi saya sekarang ini tidak tahu maksudnya apakah efeknya gimana ya, nanti saya kasih tahu lagi. Tapi selama pemakaian saya 2 minggu ini, saya sudah tes baterai saya good ya, bagus, baterainya bagus, sehat. Padahal udah 2 minggu saya pakai ya. Sebenarnya yang ditakutkan itu kan arus balik dari superkapasitor ke aki ya. Maksudnya begini, ketika tegangan alternator itu 14 volt, otomatis kan tegangannya maju ya, tegangannya maju dari alternator masuk ke aki, terus masuk ke superkapasitor. Nah, itu kan dibatasi ampernya itu dari alternator itu. Alternator itu misalkan kita pasang yang 60 ampere. Nah, arus yang masuk itu kan 60 ampere. Kalau ininya ya. Terus kalau misalkan yang ditakutkan itu kalau mobil udah dimatiin, tetapi tegangan dari superkapasitor itu masih 14 volt karena dia menyimpan 14 volt. Nah, sedangkan aki itu 12,6 dia. Nah, ketika penyusutan 14 volt itu ke 12,6, nah itu saya nggak tahu ya arusnya tuh apakah menjadi besar, apakah arus yang masuk ke aki itu besar atau enggak, saya belum tahu ya, belum tahu pasti. Tapi alhamdulillah selama pemakaian 2 minggu itu saya perhatikan di superkapasitor itu setelah mobil kita matikan, nah itu tegangan voltase dari superkapasitor itu turun perlahan mengikuti dari tegangan baterai. Nah, saya nggak tahu itu, saya udah periksa kabelnya itu nggak panas sama sekali ya, kabel dari superkapasitor ke aki itu nggak ada panas. Tapi penyusutannya perlahan, mulai superkapasitor kan awalnya 14, nanti dia turun perlahan 13,9, 13,8, dia akan menyamai tegangan dari aki itu. Nah, kalau saya caranya supaya ketika setelah memakai mobil ya, caranya supaya voltase superkapasitor itu cepat turun, sama dengan baterai aki itu, saya biasanya setelah dimatikan saya nyalain lampu dulu sebentar, terus baru saya matikan. Nah, biasanya cepat dia menyamai tegangan dari aki itu. Nah, sebenarnya saya juga pernah saya biarin nggak saya nyalain lampu, kondisinya 14 volt, tapi dia turun juga. Nah, kabelnya saya pegang nggak panas. Kabel dari superkapasitor ke aki itu nggak panas sama sekali ya. Nah, efeknya ke aki saya belum tahu ini ya. Ini saya mencoba efeknya ke aki gimana. Lihat aja untuk jangka sebulan atau 2 bulan ini ya. Tapi selama 2 minggu alhamdulillah nggak ada masalah, kondisinya bagus. Sekian ya teman-teman review dari saya, penjelasannya. Oh ya, tambahan ya, setelah saya menggunakan ini superkapasitor ini ya, yang saya rasakan itu mobil itu enak banget dibawanya ya teman-teman ya. Gasnya enteng, AC-nya dingin, terus pokoknya nyaman lah, pokoknya teman-teman, asli nyaman. Saya sendiri kaget ya, biasanya kan saya pas di pertukaran gigi dari
misalkan tanjakan nih, pertukaran gigi dari 2 ke 1 itu biasa kan agak ngedet dikit ya, agak telat ngegasnya gitu ya. Tapi setelah saya ini respon gasnya cepet. Saya pas gigi 1 enak masuknya. Biasanya kan saya sering telat, terus kadang kayak nggak bertenaga gitu ya di gigi 1 mau nanjak gitu ya. Nah tapi kalau untuk gigi 4, gigi 5 itu kan RPM-nya udah tinggi. Kalau udah tinggi itu mah sebenarnya nggak butuh super kapasitor pun nggak masalah ya. Tapi kan super kapasitor ini emang mengarahnya ketika kecepatan mobil itu tiba-tiba kita ngerem. Nah kondisi ngegas lagi itu butuh arus listrik yang gede. Nah itu sebenarnya fungsinya super kapasitor itu. Tapi kalau untuk di kecepatan tinggi mah hampir sama semuanya teman-teman ya. Kalau kecepatan RPM tinggi hampir sama. Karena apa? Karena alternator itu tegangannya kan mesin putarannya gede. Nah alternator kan ngasih ampere yang gede juga. Oh ya, untuk super kapasitor tuh bermanfaatnya di tanjakan, sangat bermanfaat di jalan tanjakan, itu sangat bermanfaat untuk baterai super kapasitor ya. Kalau biasanya kita traveling suka jauh-jauh ya teman-teman ya, jalannya terjal semacamnya. Nah nggak apa-apa, super kapasitor ini digandeng ke akinya, lebih bagus ya, lebih bertenaga. Emang benar sih apa yang ada di brand merek lain ya, katanya Pertalite rasa Pertamax ya. Emang ya benar, saya ngerasain responnya cepet, enak. Sekian ya teman-teman review singkat dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf ya teman-teman. Ini semua saya memasangnya berdasarkan pemahaman sendiri, dengan berdasarkan resiko sendiri ya teman-teman ya. Tapi itu review dari saya ya, yang saya rasakan seperti itu. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa dapat pencerahan lah ya. Nah untuk kabelnya, maaf ini masih nyambung lagi ininya. Untuk kabelnya saya memakai dari aki ke dalam kabin itu 4 meter saya pakai teman-teman ya. Saya sebenarnya sengaja saya memanjangkan kabel itu supaya resistansinya bisa agak gede ya teman-teman. Karena saya sebenarnya takut, sebenarnya super kapasitor ini kan resistansinya sangat kecil, sehingga untuk ampernya sendiri itu kan gede banget ya. Nah untuk mengecilkan ampere dari super kapasitor itu kita pasang resistansi yang agak gede. Resistansi itu bisa dari kabel. Nah kabel itu kita pasang 4 meter, itu kita dapat resistansi 0, berapa itu saya lupa, mili ohm ya. Nah itu fungsinya kabel panjang itu pertama untuk menahan panas ya, ketika terjadi lonjakan ampere atau arus yang masuk ke aki, panas itu akan menyebar ke kabel tadi. Itu sengaja saya panjangkan supaya aman untuk aki, untuk ini aman lah. Alhamdulillah secara teori saya, alhamdulillah nggak panas, mobil juga enteng gitu. Untuk wiringnya nanti saya bikin di video berikutnya ya, atau di video ini saya coba ya. Terima kasih ya teman-teman, silakan di like dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang saya coba mematikan mesin ya. Sekarang nih mesinnya lagi nyala, AC lagi nyala, terus ini status indikator ya nyala. Sekarang saya akan matikan mesinnya, tapi sebelumnya saya akan lihatkan kapasitornya. Ini 14 volt ya teman-teman ya. Saya coba matikan, terus saya coba nyalain lampu ya.
matikan. Bentar, maaf. Nah, udah mati. Nah, ini saya matiin dulu ininya, AC-nya ya. Nah, teman-teman perhatikan ini 13,9 ya, udah menyusut 0,1 volt. Ini tanpa saya nyalakan lampu ya teman-teman ya. Nah, itu dia mulai penyusutan perlahan ya, 13,8. Nah, ini dia akan menyusut menyamai dari tegangan aki. Nah, 13,7. Nah, sekarang saya coba nyalain lampu ya. Biasa kalau nyalain lampu ini penyusutannya lebih cepat. Saya nyalain lampu ya teman-teman ya. Nah, udah nyala ya. Teman-teman lihat di sini. Nah, cepat ya teman-teman ya. Penyusutannya cepat. 13,5, 13,4. Oh, ada lumayan lama juga ya, 13,3. Nah, kalau sekarang ini lampu nyala, sebenarnya tegangannya diambil dari superkapasitor ini sampai menyamai tegangan aki. Nah, ini 13,1, 13,0. Nah, begitu ya teman-teman ya. Sekarang saya coba ininya. Nah, kita lihat lagi tegangannya. Ini tanpa dinyalain lampu ya teman-teman ya. Tegangannya mulai berkurang lagi. Tapi penyusutannya lumayan lama kalau tanpa dinyalain lampu ya. Atau tanpa menyala yang lain lah. Begitu ya solusinya. Begitu kalau misalkan kita cemas atau takut aki kita rusak ya, setelah jalan jauh ya biarin lampunya nyala dulu sebentar biar voltase superkapasitornya menyamai dari tegangan aki ya. Oke teman-teman, sekian reviewnya ya. Terima kasih. Silahkan di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.